Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan belajar kita baca kitab Ushul fi Tafsir li Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita terakhir membaca tentang Al-Israiliyat, kisah-kisah tentang Bani Israel yang diambil dari Yahudi dan Nasara, dan kebanyakan dari Yahudi, dan 3 bentuknya. Baik. Sekarang kita lihat mauqiful ulama minal Israiliyat. Baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mawqiful ulama'i minal Israiliyati. Ikhtalafat mawaqiful ulama' wala siyama al-mufassiruna min hadhihi al-Israiliyati على 3 أنحاء. الألف فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري ya, tanwinnya jaririn, ya, tanwin, kemudian alif lam setelah. Jadi Ibnu Jarir ini Tabari. Jariri nit Tabari. Baik, terus. Wajarradaha min al-asanid ghaliban. Fakana hatiba lailin مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. الجيم ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. الدال ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا. Baik. Kita baca pembahasan baru, mauqiful ulama minal Israiliyat, sikap para ulama tentang Israiliyat ini. Setelah kita mengetahui 3 jenisnya, bagaimana para ulama menyikapi Israiliyat ini. Kata beliau rahimahullah, ikhtalafat mawaqiful ulama'i wala siyama al-mufassiruna min hadhihi al-Israiliyat ala 3 anha. Para ulama atau mawaqiful ulama, ya, sikap-sikap para ulama itu ikhtalafat, berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, terlebih lagi wala siyama, terlebih lagi al-mufassirun, para ahli tafsir, min hadhil Israiliyat, terhadap kisah-kisah Israiliyat ini. Dan itu semua kesimpulannya, sikap para ulama, mauqif ulama ini terbagi ala 3 anha, menjadi 3 arah. Maksudnya 3 macam. Pertama, faminhum man aktsara minha. Di antara mereka ada aktsara minha, banyak menyebutkan kisah Israiliyat tersebut. Makrunatan bi asanidiha, makrunatan hal
dari hak, ya, minal Israiliyat, hadil Israiliyat, dalam keadaan hal, ya, kisah-kisah Israiliyat tersebut itu bergandengkan dengan sanad-sanad, digandengkan dengan sanad-sanad. Jadi dia banyak menyebutkan plus dengan sanad. Wara'a, situ hilangkan titiknya, ya. Wara'a, dan ulama tersebut berpendapat annahu bidzikri asanidiha kharaja min uhdatiha. Dengan dia menyebutkan sanadnya maka dia telah lepas tanggung jawab. Kharaja, keluar dari uhdah, dari beban di pundaknya, maksudnya keluar dari tanggung jawab. Maksudnya saya sudah sebutkan sanadnya, periksa. Kalau dia sahih, terima. Paham ini? Tidak ada penyelisihan terhadap syariat. Kalau dia dhaif, apalagi palsu, tolak. Ya kan begitu. Paham ini? Nah, itu disebutkan lengkap dengan sanadnya sengaja karena agar dia lepas tanggung jawab lagi. Ya, jadi saya sebutkan bukan berarti kamu terima mentah-mentah, ya, ingat, itu maksudnya. Tapi periksa. Yang sahih silakan ambil, kalau yang dhaif, apalagi yang palsu, jangan diambil. Bisa dipahami? Misal seperti Ibni Jaririn At-Tabari, Muhammad bin Jarir, Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Ini tafsir yang paling luas. Ya, paham ini? Tafsir At-Tabari rahimahullah. Ini yang pertama. Jadi aktsara, dia banyak menyebutkan Israiliyat. Tapi makrunatan biasa nih dia, lengkap dengan sanadnya. Paham ini? Sehingga orang bisa periksa. Paham ini? Ini kisah siapa yang riwayatkan, rawi-rawinya siapa saja. Ini sahih atau dhaif atau bahkan maudhu', mungkin ada kadzab di situ. Ada pendusta, ada wadha', pemalsu hadis, dan seterusnya. Tayyib. Ini berarti isyarat bahwasanya kalau kita mau periksa kisah-kisah yang begini bisa kita lihat, ya, tafsir At-Tabari, ya. Misalnya kaitannya dengan apa? Misalnya tentang kisah Ashabul Kahfi, ada kisah-kisah yang kita dapat. Ya, kita bisa rujuk ke sini. Mungkin disebutkan sama beliau rahimahullah, ya. Lengkap dengan sanadnya, kita bisa lacak, bisa periksa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum man aktsara minha wa jarradaha min al-asanidi ghaliban. Di antara mereka para ulama itu ada juga modelnya sama dengan yang pertama, itu banyak menyebutkan Israiliyat, tapi bedanya wa jarradaha min al-asanidi ghaliban. Dia tajrid, dia kosongkan, ya, kisah-kisah Israiliyat tersebut dari sanad-sanad ghaliban, kebanyakan. Nah, ini bahaya. Paham ini? Sudah dia Israiliyat, tidak ada sanadnya. Ini kebanyakan. Fakana hatiba lailin, maka menjadilah dia hatib lail. Hatib itu hataba, hatab kayu bakar, ya. Lail malam. Kalau kita terjemahkan seperti pencari kayu bakar di malam hari. Ini istilah saya pertama kali dengar dari Ustaz kita, dari Ustaz Dzulqarnain hafizahullah. Ini ungkapan biasa ditujukan untuk orang yang dia tidak menyaring apa yang dia nukil. Maksudnya dicampur. Seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Ya, tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Namanya malam gelap, apa dia pegang keras-keras kayak kayu dikasih masuk. Atau mungkin ular atau apa, hewan berbisa masuk. Paham ini? Nah, nanti beliau akan sebutkan di akhir paragraf. Paham, ya? Taib. Mithlu al-Baghawi. Taib. Seperti al-Imam al-Baghawi rahimahullah, alladhi qala asy-Syekhul Islami Ibnu Taimiyah an tafsirihi innahu mukhtasarun min ats-Tsa'labi lakinnahu sanahu min al-ahadits al-mawdu'ati wal ara'i al-mubtada'ati. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengomentari tafsir al-Baghawi rahimahullah. Ini adalah ringkasan, tafsir ini adalah ringkasan dari tafsir As-Tsa'labi. Kan tetapi Al-Baghawi rahimahullah, ini imam, ya, paham ini, menjaga sonahu, menjaga tafsirnya itu dari hadis-hadis maudhu', ya, dia sudah saring, wal ara' al-mubtada'ah, dan pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyimpang.
Wa qala 'an Tsa'labi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang Tsa'labi yang merupakan asal, paham ini, asal tafsir Al-Baghawi. Itu kata beliau, innahu hatibul lailin. As-Tsa'labi ini hatibul lail, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Bagaimana modelnya? Yang kuluma wajada fi kutub tafsir min sahihin wa dha'ifin mawdu'. Dia menukil semua yang dia wajada, yang semua dia ketemukan di kitab-kitab tafsir, dari yang sahih, yang lemah, dan bahkan yang palsu. Nah, ini maksudnya. Ini ungkapan hatibul lail itu ketika dia tidak menyaring. Paham ini? Apa yang dia riwayatkan, apa yang dia nukil. Baik. Saya pahami? Ini jenis yang kedua. Banyak menyebutkan Israiliyat tapi dia kosongkan dari sanad. Ya, kosongkan dari sanad. Kemudian yang ketiga, wa minhum man dzakara katsiran minha wa ta'aqqaba al-ba'dha mimma dzakarahu bitad'if aw al-inkar, mithlu Ibnu Katsir. Dan di antara mereka para ulama ada yang dzakara katsiran minha. Dia menyebutkan banyak dari Israiliyat. Ini mungkin kalau dilihat dari bahasa Syekh, Allah alam, ini mungkin tidak seperti yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu bahasa aksar, maksudnya banyak sekali dia menyebut. Ini banyak juga, tapi mungkin di bawahnya ya. Banyak menyebutkan Israiliyat, tapi tak wa ta'aqqaba al-ba'dha, dan dia mengomentari, ya, mengomentari sebagiannya. Antara itu dengan tad'if, ya, paham ini, dia lemahkan kisah tersebut, atau awil ingkar, atau dia ingkari. Dan ini yang paling bagus tentunya. Paham ya? Langsung dikasih keterangan yang lemah, yang menyelisih syariat. Paham ini? Dan seterusnya. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir. Dan wa minhum man balagha fi raddiha wa lam yadhkur minha syai'an yaj'aluhu tafsiran lil Qur'an, ka Muhammad Rashid Ridha. Dan antara mereka ada yang berlebihan dalam menolaknya. Paham ini? Dan dia tidak menukil sedikit pun dari Israiliyat tersebut yang dia jadikan tafsir untuk Al-Quran. Paham ini? Seperti Muhammad Rashid Ridha. Ini Allah alam bagaimana keadaannya. Baik. Intinya sini dia berlebihan, dan tentunya ini juga ya kurang ya. Karena kita sudah baca contoh kemarin. Yang diingkari, maksudnya dia disebutkan tapi untuk diingkari. Seperti yang jenis kedua kemarin, ma ankarahul Islam wa syahida bikadzibihi fa huwa batil, mithlu ma rawahu al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala kanatil yahudu taqulu idza jama'aha ay jama'a imra'atahu min wara'iha ja'al walad ahwan. Ini kan dinukil yang untuk dijelaskan kebatilan karena turun ayat masalahnya. Kaitannya dengan ini ucapan orang-orang Yahudi. Paham ini? Maka mau tidak mau disebutkan. Dibantah dengan turunnya ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tul harthakum anna syi'tum. Apalagi yang jenis pertama yang memang diikrar. Paham ini? Seperti yang jenis pertama ini kan Nabi setelah mengikrar, Nabi baca ayat kan, wa ma qadarullaha haqqa qadari. Itu lebih hebat lagi. Karena dia diikrar dalam Islam. Ya. Jadi ini berlebihan ya, menolak. Mubalaghah maksudnya gulu. Ya, berlebihan dalam menolaknya. Menolak Israiliyat. Baik. Ini selesai pembahasan Israiliyat, kita masuk pembahasan terakhir. Ya, ini pembahasan dhamir. Silakan dibaca. Ini sudah akhir kitab sudah ya. Ini sudah pembahasan terakhir, ada beberapa cabang tentang dhamir ini. Silakan baca. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال Huzal. لقلة حروفه أو من الإثمار وهو الإخفاء بكثرة استتار. Bismillah. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان أحدهما ما وضع للمتكلم مثله وهو
أفوض أمري إلى الله. الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى مثل ونادى نوح قومه. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب. وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمير إذا تعددت مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. Ini pelajaran dulu ya, itu satu. Terus مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. ya, Masya Allah, ini banyak cabangnya pembahasan. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ad-dhamir, pembahasan tentang dhamir. Yang terakhir di kitab beliau Ushul fi Tafsir. Ad-dhamiru lughatan, kata Syekh, min ad-dhumur wa huwa al-huzal. Dari kata dhumur yang artinya huzal. Al-huzal itu kurus, dokong. Kurus. Huzal. Likillati hurufi, karena kurangnya hurufnya, sedikitnya huruf. Ya, kalau orang kurus sedikit dagingnya ya. sedikit lemaknya. Ya tahu dhamir sedikit hurufnya tak? Berapa paling banyak hurufnya dhamir? Ayo sebut. Antuma. 4. Paling banyak. Ada dhamir sampai 5. Huwa 2. Hiya 2. Huma 3. Antuma sedikit kan? Sedikit tak? 1. Atau minal idmar, atau dari kata idmar. Idmar artinya admara yudmiru, menyembunyikan. Ya, wa huwal ikhfa, itu ikhfa. Menyembunyikan atau tersembunyi. Kenapa? Likasrati istitarihi, karena banyaknya dia mustatir, banyaknya dia tersembunyi. Dhamir itu dari sisi nampak tidaknya ada 2 kan?
Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Baik. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi dua ya, dari sisi makna, lugatan itu dua. Dan itu dua-duanya masuk. Yang pertama dari dhumur, yang kedua dari idmar. Dhumur dari kata kurus, huzal, karena sedikit hurufnya. Idmar dari kata ikhfa, artinya ikhfa. Itu karena banyaknya dia tersembunyi. Ya, bahkan mustatir terbagi dua. Ya kan? Taib. Jadi mustatir terbagi dua. Itu mustatir jawazan dan mustatir wujub. Mustatir jawazan itu huwa dan hiya. Sisanya wujuban. Saya pahami? Taib. Dan banyak domir itu hanya satu huruf. Ya. Waw jamaah satu huruf. Ya. Alif, itsnain satu huruf. Sedikit hurufnya kan? Ya muannatsatil mukhatabah nun niswa itu domir semua itu. Ya, domir semua. Baik. Afil istilah dan syar istilah ma kunniya bihi 'anil zahiri ikhtisaran. Apa yang dikinayahkan dengannya tentang isim zahir. Ya, ini ikhtisaran untuk meringkas. Jadi ada isim zahirnya. Ada yang zahir. Tapi dia diungkapkan, dikinayahkan dengan dhamir. Itu kita selalu bilang dhamir itu selalu ada tempat kembalinya. Dalam arti ada makna. Misalnya anta. Anta ini pasti zahir toh? Anta kan orang atau siapa, jin atau makhluk. Kan zahir kan? Kan dari sisi zahir dhamirnya kan kata cuma dua. Zahir dan dhamir. Paham ini? Zahir adalah yang bukan dhamir kan begitu. Ketika ada dhamir pasti yang dimaksud dhamir itu adalah zahir. Misalnya saya antum ini zahir kan? Dari sisi pembagian ini zahir kan? Zahir. Ya. Dia. Kita ngomong, saya mutakallim, saya zahir juga. Kamu khatab. Huwa orang ketiga. Zahir juga. Apalagi menggibah misalnya gibah, wah ceritanya ya itu diceritain orang kan zahir. Ini maksudnya dikinayahkan dengan domir itu dari isim zahir, ikhtisar untuk meringkas. Karena kalau mau disebut namanya terus setengah mati. Ya, Muhammad seorang pelajar santri. Muhammad begini, Muhammad panjang. Diringkas dia ya kan? Paham ini? Apalagi misalnya kita cerita tentang 10 orang. Ya cok, ya baso, tono, dan seterusnya. Sebut nama 10. Kita kan sudah awalnya kan mungkin kita sebut, ya kita bilang si ini sebut 10 nama santri, adalah santri, para santri. Masa kita ulang lagi? Ya cok, baso, tono, panjang. Ya ringkas, mereka ya adalah orang-orang yang semangat belajar. Mereka ada rencana berangkat ke Yaman. Mereka harus sebut terus. Wih, labune. Panjangnya. Nah, ini satu. Wakilah dikatakan secara istilah dhamir adalah ma dalla ala hudur aw ghaibah. Sesuatu yang menunjukkan atas hudur, sesuatu yang hadir atau ghaibah atau yang ghaibah, yang tidak hadir. Tapi dia menunjukkan yang hadir dan tidak hadir itu la mim madatiha, tidak dari asal unsur aslinya. Ya pengganti juga, nama ujung-ujungnya pengganti. Bukan dari unsur aslinya, maksudnya bukan dari individu itu. Misalnya kita orang, saya misalnya Mudzakir, ini Muhammad. Bukan dari sayanya. Dia menunjukkan atas hudur atau ghaibah tapi bukan dari asalnya. Ya inilah namanya dhamir, katanya menggantikan yang zahir. Sama di ujung definisi ini sama, ujung-ujungnya sama. Karena makunnya bihi 'anil zahir juga terbagi dua, hudur dan ghaibah. Paham ini? Ma dalla ala hudur aw ghaibah la mim madatiha, dalam arti apa? Mim madatiha, mim madati yang zahir tadi. Begitu.
Itu mi kita dalam bahasa Indonesia kita bilang kata ganti. Dia menggantikan sesuatu yang yang zahir. Seperti saya ngomong tadi, saya mutakallim ini mukhatab. Kan saya zahir, dia zahir. Saya cerita orang misalnya. Ya. Orang itu juga zahir. Dari sisi zahir dan dhamirnya. Lanjut, fadallu ala al-hudur. Ini beliau menjelaskan definisi yang kedua, madalla ala hudurin aw ghaibah. Fadallu, maka yang menunjukkan akan yang hudur, yang hadir, nau'an, dua. Ahaduhuma ma wudi'a lil mutakallim. Itu dhamir yang diletakkan untuk mutakallim. Mutakallim hadir toh? Ada ya? Dia ngomong kok, ya, ada berarti hadir di situ. Misalnya contoh, wa ufawwidhu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini ufawwidhu ada dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Saya, ya toh? Ini kan mutakallim hadir. Amri, ya mutakallim hadir anak. Baik. Asani yang hudur yang kedua adalah ma wudi'a lil mukhatab. Apa yang diletakkan untuk mukhatab. Itu yang kita ajak bicara. Yang kita ajak bicara. Hadir juga tuh. Misalnya ya Acok dan Basok ngomong. Acok ngomong ke Basok. Acok mutakallim, Basok mukhatab. Cerita tentang Aceh misalnya. Ya. Ya Aceh ini misalnya siapa misalnya? Aceh. Ya ini Aceh apa? Ghaibah. Bisa paham ya? Baik. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim. Mana syahidnya? Mukhatab an'amta ta situ. Anta. Ini hudur. Jadi hudur dua. Mutakallim mukhatab. Wa hadani la yahtajani ila marji'in. Dan dhamir mutakallim dan mukhatab itu tidak butuh kepada marji, tempat kembali. Paham ini? Kenapa? Iktifaan bidalalatil huduri anhu. Karena cukup dengan penunjukan hadir ya darinya. Hadir kan ada ji. Ya hadir. Mutakallim siapa? Mukhatab siapa? Cobaan saya pribadi ketika mengajar pelajaran apapun, saya bilang kadang tempat kembali maksudnya apa? Ini siapa? Begitu. Anta, ketika anta itu siapa? Itu kadang saya tanya. Bukan berarti marji, tempat kembali seperti yang bilang Syekh, karena secara istilah dia tidak butuh marji. Kenapa? Hadir ada. Cuman kita sebagai talib, sebagai santri harus tahu ketika ada ana misalnya dalam baca kitab, baca Al-Qur'an, apalagi baca hadis, ana itu siapa? Paham ini? Bisa paham ya? Anta itu siapa? Antuma itu siapa? Bisa paham ini? Bisa paham ya? Bukan berarti ada marji. Bisa paham ya? Tapi kita harus tahu maknanya itu. Tapi saya sering bahasakan kembali kemana? Anta kembali kemana? Anak kembali kemana? Itu pembahasan saja. Pembahasan saja. Paham ya? Baik. Karena yang butuh marji hanya nanti ghaibah. Ya, ghaibah. Bisa dipahami? Jadi mulai dari sekarang itu jangan malas. Saya sudah tampil di awal dari sini ya. Kalau dapat dhamir harus tahu. Ana siapa? Nahnu siapa? Anta, antuma, antum, anti, antum, antuna siapa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna siapa? Bisa paham ya? Dan itu akan mempengaruhi kita dalam memahami dan mendalami makna. Paham ya? Seperti misalnya kul. Katakan. Ini kan perintah kepada siapa? Anta, ya kan? Fa'il dari kul anta. Siapa yang suruh katakan? Anta sini. Ketika ada firman Allah, kul inna salati, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, seterusnya. Siapa yang diperintah? Anta. Paham ini? Siapa anta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya ini bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah. Seandainya dari Muhammad, ngapain dia suruh dirinya sendiri? Paham? Kul, katakanlah. Ini berarti bukan dari Nabi, bukan Nabi yang bikin-bikin ini Al-Quran. Kenapa seandainya dari Nabi, ngapain dia bilang kul? Pasti dia bilang saya. Nah, itu saja paling putaran dhamirnya.
Tapi ini Al-Quran dari Allah. Ya, turun kepada Nabi. Itu di antara bantahan. Ya. Menunjukkan Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah? Paham ini ya? Jadi ini mutakallim dan mukhatab. Harus kita tahu siapanya. Walaupun Syekh katakan sini tidak ada marji. Ya, dia tidak butuh marji. Paham ini? Karena cukup dalalatul hudur pada dirinya. Dia mutakallim, mukhatab. Wadalu 'alal ghaib. Paham ini? Dan yang menunjukkan atas ghaib ma wudi'a lil ghaib. Yaitu apa yang diletakkan untuk yang ghaib. Ya, ghaib ini entah dia betul-betul tidak ada atau dia ada tapi sedang diceritakan. Paham ini? Pembahasan dhamirnya ada mutakallim ngomong sama mukhatab. Dia cerita tentang orang lain. Nah, ini namanya ghaib. Walaupun mungkin ada di sampingnya. Ya, biasa begitu. Si A dan si B cerita. Dalam keadaan si C di samping mereka berdua. Si A mutakallim, si B mukhatab. Diceritai C, ghaib. Walaupun dia ada situ. Paham ya? Baik. Lanjut. Wala budda lahu min marji'in ya'udu alaih, dan kalau sudah dhamirnya ghaib maka mau tidak mau harus ada marji', tempat kembali yang dia kembali padanya. Misalnya huwa, dia siapa? Oh, dia Yanus. Huma, mereka berdua. Laki-laki perempuan, siapa mereka berdua? Ini. Hum, mereka banyak laki-laki, siapa mereka? Paham ini? Harus. Apalagi kaitannya misalnya seperti silatul mausul. Itu kan penting sekali kita pahami yang seperti ini. Karena silatul mausul adalah jumlah yang padanya terdapat dhamir, yang dhamir ini kembali kepada isim mausul. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina isim mausul. Dia butuh silatul mausul dan a'id. Mana silatul mausulnya? Amanu. Amanu jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, dan di dalamnya ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Yang mencocoki dia dari sisi tadhkir, ta'nis, dan dari sisi adat. Sekarang mana aidnya? Dhamir itu wawu jamaah. Wawu jamaah jama' dan mudzakkar. Cocoknya dengan alladzina? Pas. Ya. Paham ini? Harus seperti itu. Baik. Sudah? Ya, harus kita tahu siapa ini wawu jamaah, ini nun niswa siapa. Paham ya? Baik. Oleh karena itu misalnya seperti Ustaz kita sering ulang-ulangi faedah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas diri kalian, alaikum. Kum siapa sini? Antum. Nabi ngomong kepada siapa ini? Nabi mutakallim yang sampaikan hadis. Mukhatabnya siapa? Kum. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini Nabi ngomong pada para sahabat, perkara yang paling aku takutkan pada diri kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini Nabi ngomong ya kepada para sahabat. Kalau sahabat saya keimanannya hebat begini, luar biasa seperti ini, paham ini, masih dikhawatirkan riya, maka jangan tanya kitanya. Apalagi kita, jangan tanya. Lebih harus lagi kita dikhawatirkan dari riya. Itu kan istidlal dipahami dari itu, dhamir. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka ahlul kitab beriman bimithli amantum bihi, seperti kalian beriman. Siapa kalian sini? Para sahabat. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Yaitu barometer kebenaran selalu kembali kepada para salaf, para sahabat, tabi'in. Ya. Benarnya keimanan kita harus kasih cocok. Kau beriman ya beriman, tapi berimannya misalnya menyelisihi imannya para sahabat. Ya, paham ini? Ya, itu berarti belum dapat hidayah. Paham ini? Baik. Ini semua dari dhamir yang kita pahami sehingga kita dalam memahami nas. Sudah? Selesai ya sampai sini? Beliau berpindah, wal aslu fil marji ayakuna sabiqan 'ala dhamir lafdhan wa rutbatan.
Di pelajaran mana kau dapat ini? Hah? Ada? Sudah lewat? Sudah? Di Nahwu sudah? Tentang dhamir? Kembalinya lafzan rutbah sudah? Di mana? Pelajaran apa? Sudah lewat? Baru-baru? Mutammimah? Tidak ada? Betul? Baik. Jadi asalnya dalam marji, tempat kembali, ini dia harus sabiqon, harus mendahului ya dhamir tersebut secara lafaz dan rutbatan. Maksudnya apa? Lafaznya dia mendahului, rutbah tingkatannya juga sama. Kan dalam ma'rifah itu berurut toh rutbahnya ya. Bisa paham ini? Taib. Mutabiqan lahu lafzan wa ma'nan. Dan dhamir itu harus cocok dengan tempat kembalinya dari sisi lafaz dan makna. Ini yang saya bilang tadi. Misalnya alladzina amanu wa jama'a cocok dengan alladzina. Paham ini? Wa jama'a mereka cocok dari sisi jenis ya dan jumlah. Ini lafzan wa ma'nan. Contoh mislu wa nada nuhun rabbahu. Mana dhamir situ? Hu rabbahu. Coba lihat. Marji, tempat kembalinya mana? Nuhun. Siapa huwa di situ? Hu. Kan Nabi Nuh kan? Bisa paham ini? Taib. Nabi Nuh. Sekarang Nuhun ini mendahului sabiqan, mendahului dhamir secara lafaz dan rutbah. Ya, secara lafaz dan rutbah. Lafaznya dan urutannya. Sudah? Kemudian kata Syekh, wa qad yakunu mafhuman min madatil fi'li sabiqi. Sudah cocok itu citakannya? Sudah ya? Tayyib. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, ta'udu ala nuhun wa nuhun sabiqun ala dhamir lafdhan wa rutbah. Liannahu fa'il wal fa'il muqaddam fi rutbah ala ghairihi. Tayyib. Ya, rutbah sini dari sisi rutbah tingkatan itu taib nuhun dia fa'il memang mendahului ya, maf'ulun bihi memang di belakang. Begitu maksudnya. Ya, itu dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-fa'il muqaddam fi rutbah ala ghairi. Fa'il itu selalu dikedepankan dari yang lainnya, dari sisi urutan asal ya. Beliau tidak membahas ini boleh tidaknya ya. Beliau dari sisi lafzan nuhun mendahului dan dari sisi rutbah urutan peletakan dalam kalimat juga memang fa'il duluan. Bisa paham ya? Baik, sekarang. Wa qad yakunu mafhuman min madatil fi'li sabiqi. Sekarang saya tanya antum, siapa yang bisa jawab? Saya berani jawab, angkat tangan. Ada pertanyaanku, saya berani jawab. Baik, pertanyaannya wa qad yakunu mafhuman. Yakunu mana isimnya? Apa? Dhamir mustatir fihi jawaza takdiruhu huwa kembali ke mana? Marji, bagus ya. Itu ciri mengukur antum paham kalimat atau tidak. Walaupun saya sendiri banyak kurangnya, saya jangan kawan tuh Ustaz Dzakir ini jago dia, tidak. Saya cuma ingatkan nasihat mimbar tanasuh. Ya, kita semua sama-sama belajar. Jadi ya seperti misalnya antum tidak bisa pahami kalimatnya kalau antum tidak tahu dhamirnya, isimnya, kununya siapa dan kembalinya ke mana. Jadi takdir kalimatnya wa qad yakunul marji'u mafhuman begitu. Dan kadang marji itu dipahami dari maddatil fi'il sabiq, dari fi'il yang terdahulu. Dari madda itu bangunan fi'il yang terdahulu. Misal contoh i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sekarang saya tanya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Mana dhamir situ? Kan ada jamaah, ada huwa. Yang kita maksud huwa sekarang. Saya mudahkan ya, permudah. Huwa. Sekarang saya tanya, huwa kembali ke mana?
Antum cari ayatnya, antum juga tidak dapat. Kan begitu. Paham ini? Apalagi sudah dipotong sama ini. I'diluhu aqrabu lit-taqwa. Supaya antum tidak terlalu cari kemana-mana. Sekarang ada isim zahir sebelumnya? Tidak ada tuh. Yang ada i'dilu, fi'il, fa'il berupa dhamir. Ustaz, berarti mana marji'nya, tempat kembalinya huwa? Cari kau yang satu mufrad dan mudzakkar. Mana? Kita pahami dari kata i'dilu. I'dilu apa masdarnya? Al-adl. Paham ini? Al-adl. Jadi huwa itu ala al-adl. I'dilu, berlaku adillah kalian. Huwa itu keadilan, itu aqrabu lit-taqwa. Kita pahami al-adl dari maddah fi'il yang sebelumnya. Karena selalu kalau namanya marji kita cari ke sebelumnya. Itu sudah paten seperti itu. Paham ini? Carinya ke sebelumnya. Nanti beliau akan sebutkan juga kaidah asalnya itu domir kembali kepada sebelum yang paling dekat. Misalnya sebelumnya ada berapa? Paham ini? 3, 4, maka 10. Tapi kita bilang asalnya dikembali yang paling dekat. Begitu. Itu domir. Bisa paham ya? Padahal tidak ada kata adil di situ. Kenapa kita pahami al-adil? Dari maddah. Dari sumber fiil sebelumnya. Itu masdarnya. I'dilu, masdar i'dilu al-adal. Jadi keadilan itu aqrabu lit-taqwa. Sudah. Lanjut. Wa qad sabaqa lafdhan la rutbatan. Kadang marji ini masih tapi masih bercerita tentang marji. Wa qad yasbiqu. Ini kenapa dikasih fi'il mudhari? Karena beliau inginkan makna apa? Makna taklil. Ingat ya, dalam baca kitab qad masuk kepada fi'il mudhari maknanya taklil. Kadang yasbiqu ay yasbiqul marji'u lafdhan wala rutbatan. Kadang marji'nya, tempat kembalinya itu betul mendahului secara lafaz. Tapi rutbahnya tidak. Dari sisi urutan. Paham ini? Contohnya wa idhi batala Ibrahima rabbuhu. Rabbuhu, perhatikan situ. Huwa, kembali ke mana? Ibrahim. Berarti Ibrahim marji. Ibrahim ini marji, dia mendahului dhamir secara lafzan tak? Paham ini? Tapi dari sisi rutbah, paham ini? Rabbuhu mestinya duluan, fa'il duluan baru maf'ulun bihi. Bisa paham ini? Marji Ibrahim mestinya di belakang. Ya. Kalau wanada Nuhun rabbahu ini kan lafzon dan rutbatan. Kalau ini lafzon saja. Ya. Tapi dari sisi rutbah tidak mendahului dia. Karena asalnya dia di belakang. Maf'ul bih itu Ibrahim tuh mestinya kan di belakang. Jadi kita bilang dia yasbiku lafzon tapi la rutbatan. Secara lafaz betul mendahului tapi dari sisi rutbah dia mestinya di belakang. Sehingga kita bilang la rutbatan. Kemungkinan ketiga wa qad yasbiqu rutbatan la lafzan. Kadang dia mendahului rutbahnya tapi lafaznya marji'nya di belakang. Marji'nya tidak. Lafaznya marji'nya di belakang. Tapi dari sisi rutbah sudah pas. Paham ini? Contohnya hamala apa situ? Kitabahu at-talibu. Sekarang saya tanya, dhamir hu, kitabahu. Mana marji'nya? Marji' at-talibu. Secara lafaz dia tidak mendahului karena di dhamir duluan. Tapi dari sisi rutbah marji' ini at-talibu fa'il. Dia rutbahnya mendahului kitabah karena kitabah maf'ulun bihi. Bisa paham ini? Baik. Sudah selesai? Ini ya di pembahasan nahwu asalnya ya. Baik. Karena asal kalimatnya hamala at-talibu kitabahu. Kalau hamala at-talibu kitabahu ini lafzan rutbatan kan begitu. Tapi kalau kita balik hamala kitabahu at-talibu, kita bilang marji ini mendahului dhamir dari sisi rutbah saja. Paham ini?
Rutbahnya dia duluan, tapi lafadznya dia di belakang. Baik. Sudah? Lanjut. Mana sekarang? Saya sudah baca contohnya ayatnya itu. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu sudah. Qad yasbiqu rutbatan la lafdhan mithlu hamala kitabahu at-talibu. Baik. Ini ada kemungkinan yang keempat yang mustahil. Saya lupa ini ada 3 kemungkinan. Siapa yang apa ada 4? Satunya tidak boleh. Ada yang ingat? Yang melanggar? La rutbatan wa la lafdhan. Hah? Iya, apa contohnya? Saya lupa contohnya. Jadi dia tidak mendahului la rutbatan la lafdhan wa la rutbatan. Ini kan lafdhan rutbatan, lafdhan la rutbatan, rutbatan la lafdhan. Yang tidak boleh dua-duanya. Tidak dua-duanya. Ya. Ini yang dilarang. Saya lupa contohnya. Ada? Antum tahu? Ingat? Ya, cari contohnya itu ya. Itu ada yang apa enggak boleh di situ. Itu hanya 3. Ya, yang 4 ini yang tidak boleh. Yang keempat. Sudah? Lanjut pembahasan. Antum kalau belum terlalu paham nanti ya dipahami lebih lanjut ya. Jangan gara-gara satu pembahasan ini antum semua ya. Paham ini? Aman insyaallah. Masalah lafzul rutbatan ini apa bisa kita pahami lebih detail di pembahasan nahwu. Sudah? Lanjut. Kata Syekh hafizahullah rahimahullah, wa qad yakunu mafhuman minas siyaqi. Masih tentang marji. Wa qad yakunu al-marji'u mafhuman minas siyaqi. Kadang marji tempat kembali dhamir itu dipahami dari siap. Ingatnya ketika beliau cerita marji berarti yang beliau bahas adalah dhamir gaib. Karena beliau bilang tadi al-hudur mutakallim dan mukhatab tidak butuh marji. Tapi kita butuh memahami siapa itu yang mutakallim dan mukhatab. Jadi sekarang beliau fokus ke dhamir gaib. Ya, marji. Marjinya kadang dipahami dari siap, konteks kalimat. Kalau tadi dipahami dari maddatil fi'li sabiq. Paham ini sekarang dia dari siap kalimat. Sekarang perhatikan konteks kalimat siap. Mithlu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ya, in kana lahu waladun. Ini tentang warisan ya, dan untuk kedua orang tuanya ini dalam bahasa Arab itu kadang dibawakan ya dua bapaknya, bukan bapaknya dua, tapi bapak dan ibunya. Paham ini? Dan seterusnya ini ya as-saqalain ya, manusia dan jin dan manusia al-qamarain ya, matahari dan bulan dan seterusnya. Paham ya? Jadi bukan berarti dua bapaknya, tapi abawaihi ya kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, setiap dari keduanya mendapatkan as-sudus. 1/6 mimma taraka, dari apa yang dia tinggalkan itu si mayit. In kana lahu waladun, kalau dia memiliki walad. Sekarang in kana lahu huwa huwa, siapa di huwa sini? Paham ini? Kembali ke mana? Marjinya mana? Tidak ada, kita dapat. Tapi dipahami dari siap. Siapa huwa di sini? Yaitu yang meninggal. Ya. Fadhamiru ya'udu 'alal mayyiti. Maka dhamir ini kembali kepada al-mayyit yang meninggal. Al-mafhumi min qawlihi mimma taraka. Yang dipahami dari konteks kalimat dari apa firman Allah, mimma taraka, dari apa yang dia tinggalkan. Berarti di mana dia sekarang? Sudah taraka artinya apa? Sudah pergi, sudah meninggal. Dia meninggalkan harta, begitu. Dipahami dari konteks kalimat. Kan asalnya begini, marji itu disebutkan. Ya, jelas. Paham ini? Paham ini? Asalnya nampak jelas. Tapi kadang dipahami dari maddatil fi'li sabiq. Kadang juga dipahami dari siap. Bisa paham ini? Jadi biar kita cari tempat kembalinya kita tidak dapat. Tapi kita pahami dari konteks kalimat. Siapa dia? Oh, Ustaz, ini dia, mayit. Mana mayit? Kan tidak ada dalam ayat. Antum cari ayat warisan, ada mayit disebut situ. Ada mayit, tidak disebut. Bisa paham ini? Tidak disebut. Dan pasti kalau kita cerita warisan, pasti kita cerita orang cerita warisan pasti cerita orang meninggal. Kalau orang tidak meninggal, tidak ada warisan.
Bisa paham ini? Baik. Lanjut. Sudah. Wa qad la yutabiqu dhamira. Baik, apa sih ini anunya? Cetakannya. Baik. Wa qad la yutabiqu dhamira ma'nan. Kadang marji ini tidak sesuai dengan dhamir secara makna. Ya, saya jelaskan. Kita baca dulu ayatnya. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan. Paham ini? Di surah Al-Mu'minun. Ya, kita lihat terjemahan di apa? Di kitab terjemahan, di aplikasi. Ini supaya ini kasih cocok ya, artinya saja. Mana itu? Surah apa itu? Al-Mu'minun ayat? Hah? 12. Betul? Hah? 12 13. Nah, saya baca nah. 12 13. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Terjemahannya di sini. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Paham ini? Siapa yang dicipta dari tanah? Manusia yang satu-satunya dicipta dari tanah siapa? Nabi Adam kita? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan huwa, dia. Huwa kembali ke mana? Al-insan tak? Tapi nutfah. Cocok? La yutabiq. Tapi tetap kita bilang marjinya kepada al-insan. Kami jadikan manusia. Itu manusia setelah Adam dan Hawa. Karena Hawa itu diambil dari Nabi Adam. Nanti setelah manusia, setelah Nabi Adam dan Hawa, ini apa? Dari mereka. Dari air mani. Paham ini? Bisa paham ini? Termasuk kita. Dari sisi makna sesuai? Huwa kembali ke al-insan? Kita bilang tidak, karena al-insan yang pertama ini dari tanah. Itu Nabi A. Paham ji maksudnya ini? Kita cerita marji sekarang. Huwa ja'alnahu, huwa kembali ke al-insan kan? Tapi yang al-insan yang dimaksud di ayat yang pertama ini dicipta dari tanah. Itu Nabi Adam, bapak kita. Tapi di ayat yang kedua, ayat setelahnya hu, ini sudah dikatakan ja'alnahu nutfatan. Nyambung enggak? Tidak sesuai asalnya. Tapi tetap kita bilang huwa marji'nya ke al-insan. Itu maksudnya. Bisa paham ya? Qad la yutabiqu ad-dhamira ma'nan. Kadang dia tidak sesuai dari sisi maknanya. Ya? Paham ini? Kata Syekh, fal-dhamiru ya'udu 'ala al-insan bi'tibaril lafzi saja. Huwa, itu dhamir huwa, dija'alnahu, itu tanda itu ya, lingkar. Kembali kepada al-insan dari sisi lafaz saja. Paham ini? Karena dari sisi mana tidak. Karena huwa itu sudah manusia yang dicipta dari air mani. Sedangkan al-insan yang pertama dicipta dari tanah, itu Nabi Adam. Paham ya? Li'annal maj'ula nutfatan laysal insanal awwal. Karena huwa itu dhamir yang dijadikan ya dalam bentuk nutfah. Paham ini? Dicipta dari nutfah, itu bukanlah manusia yang pertama yang dicipta dari tanah. Ya, sudah. Ya dari sisi jenis ya adat pas. Huwa kembali ke insan. Lafadznya. Paham ini? Dari sisi lafadz betul huwa kembali ke insan. Tapi dari sisi makna tidak. Ya, karena huwa di ayat yang kedua itu sudah manusia yang dicipta dari air mani. Sedangkan al-insan yang pertama dicipta dari tanah. Baik, lanjut. Wa idza kana al-marji'u salihan lil mufrad wal jam'i jaza 'audu adh-dhamiri 'alaihi bi ahadihima. Kalau ternyata marji'nya itu cocok untuk mufrad dan jamak. Paham ini? Maka boleh ya dhamir itu kembali dengan salah satu dari keduanya, entah mufrad atau jamak. Ini seperti misalnya isim syarat ya. Ini kalau kelihatan sini contohnya isim syarat. Ini bisa dikembalikan entah dia mufrad atau dia jamak ya, bahkan sebagian contoh itu mudzakkar atau muannas bisa ya. Contohnya mislu wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Bisa dipahami? Baik, di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, man sini syartiyah.
Man yu'min billahi wa ya'mal salih. Man sini syartiyah. Isim syarat. Salihan lil wahidi wal jamaah. Dia cocok untuk mufrad dan jamak. Wad dhamairu fi qawlihi yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu, domir fa'ilnya yu'min, fa'ilnya ya'mal, fa'ilnya yudkhilhu. Bukan fa'ilnya yudkhilhu huwanya. Ini semua adat ilaman. Kembali kepada man. Bi'tibaril mufrad. Ya, dianggap man ini mufrad. Sudah. Wadh-dhamiru fi khalidina fiha, dan dhamir pada kata khalidina. Khalidina kan apa? Isim fa'il tak? Dia marafa. Ya, marafa dhamir. Ya, dhamirnya ini bi'tibaril jama'. Ya, kembali ke jama'. Kan mestinya kalau kita anggap ini man hanya mufrad saja. Berarti kan khalidina fiha kan begitu. Harus mufrad. Tapi datang apa? Khalidina fiha, hal. Hal dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang dimasukkan ke dalam surga. Kenapa datang dalam bentuk jamak? Karena ada dhamir situ. Ya. Ada dhamir situ yang kembali kepada man. Jadi man ini bisa untuk mufrad dan bisa untuk jamak. Ya, sudah. Sampai sini dipahami ya? Sudah habis waktu? 3 menit lagi. Lanjut. Datami kamera. Baik, sudah. Terakhir. Wal aslu ittihadu marji'i dhamairi idza ta'addadat. Asalnya ya ketika dhamir itu berbilang ketika dhamir itu berbilang, asalnya tempat kembalinya satu saja. Ya, ittihad. Satunya tempat kembali dhamir ketika dhamir itu berulang. Seperti misalnya contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza 'allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha." Ini banyak dhamir setelah ayat 'allamahu syadidul quwa. Dhamir ini kata Syekh, fa dhamairur rafa fi hadhil ayat ta'udu ila syadidil quwa wa huwa Jibril. Ini sebenarnya sama aja ketika kita bercerita tentang sesuatu. Paham ini? Ya, seperti di Nurul Lugha jadi satu itu misalnya dia bercerita baiti, rumahku. Baiti jamilun, huwa. Itu kan huwa sampai akhir paragraf itu, akhir cerita, huwa kembali ke mana? Baiti. Ya kan begitu. Ini maksud itu yang beliau bahas sekarang. Contohnya banyak, termasuk dalam Al-Qur'an banyak, ya? Paham ya? Jadi ittihad, satunya tempat kembali dhamir ketika dia berbilang, terulang maksudnya. Terulang, huwa kembali ke satu. Misalnya juga sifat misalnya ayat di mana? Di surah Al-Baqarah awal surah. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil seterusnya ya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina. Itu kan mau jamaah hum, kembali ke mana? Ke satu kan? Itu al-muttaqin, kepada orang-orang beriman. Orang-orang bertakwa. Itu satu tempat kembalinya, ya. Satu tempat kembalinya. Masih boleh lanjut? Lanjut sedikit. Wal aslu 'audud dhamiri ala aqrabi madhkurin. Asalnya tempat kembali dhamir itu kembali kepada yang paling dekat yang disebutkan. Illa kecuali fil mutadhayifain, kecuali pada dua kata yang saling diidhafahkan, yaitu mudhaf mudhaf ilaih. Fa ya'udu 'alal mudhafi ya, li'annahu al-mutahaddatsu anhu. Maka dia kembali kepada mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya. Antum tulis mi? Ya, misalnya hadza qalamu Muhammadin. Ini pulpennya Muhammad. Huwa jamilun. Dia bagus.
Huwa, kalau antum tinjau dari qalamu Muhammadin, dekat mana huwa kepada Muhammad atau qalam? Kepada Muhammad toh? Ini diperkecualikan. Asalnya memang kepada yang paling dekat, kecuali pada mudhafun ilaih. Karena ketika kita bentuk mudhafun ilaih, kita cerita tentang mudhaf. Kita cerita tentang mudhaf, bukan mudhafun ilaih. Ketika saya bilang ini pulpennya Muhammad, siapa yang saya tunjuk? Pulpen atau Muhammad? Pulpen toh? Berarti huwa, jamilun huwa kembali kepada pulpen, agak jauh, yang jauh, bukan ke Muhammad. Itu yang diperkecualikan, ya. Karena itu yang kita ceritakan, mutahaddas anhu. Misalul awal, contoh yang pertama yaitu contoh yang apa yang paling dekat, kembali kepada yang paling dekat. Perhatikan, ini bagus sekali contohnya. Paham ini? Aqrab madhkur. Asalnya dhamir kembali ke yang paling dekat. Perhatikan. Wa ataina Musa al-kitaba. Dan kami telah berikan kepada Musa al-kitab, itu Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia. Hu di sini bisa kembali kepada Alkitab, bisa kembali kepada Nabi Musa, toh? Bisa toh? Tapi sekarang kembali ke mana? Yang paling dekat. Yang mana dekat? Musa atau Alkitab? Alkitab. Dan kami jadikan itu Alkitab adalah huda, sebagai petunjuk hidayah untuk Bani Israel. Ya toh? Bisa kan huwa kembali Musa, bisa kembali ke Alkitab, bisa. Tapi mana yang dekat? Alkitab. Sudah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu mutadharifain. Contoh yang kedua, misalus tsani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Ha kembali ke mana? Dari sisi dekatnya, ha kembalinya dekatnya kepada Allah. Kan begitu? Dari sisi lafaz juga tidak cocok karena muannasnya. Ternyata kembali ke mudhafnya yang jauh, yaitu nikmata. Ya, paham ini? Wa qad ya'ti 'ala khilafil asl fi ma sabaqa bil yadul alaih. Kadang dia datang menyelisih asal. Tapi ilahuna subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.